Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukni, NIM 1914040010 dari kelas Tadris Matematika A. Tujuan saya untuk membuat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kalender akademik, program tahunan, program semester, dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, pertama saya akan membahas materi tentang kalender akademik. Yaitu pengertian kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya yaitu komponen kalender akademik. Komponen kalender akademik ini mencakup yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada saat awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Di sini pengaturan waktu pelajaran itu yang pertama, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran berwaktu libur untuk setiap tahun pelajaran yang setiap tahun satuan pendidikan. Yang kedua, itu waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Yang ketiga, yaitu pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku baik nasional maupun daerah. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Selanjutnya yaitu penyusunan kalender akademik. Dalam penyusunan kalender akademik ini, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. Yaitu permulaan tahun pelajaran adalah waktu yang dimulainya. Yang kedua, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran seluruh mata pelajaran termasuk mata lokal, ditambah jumlah kegiatan pengembangan diri. Yang keempat yaitu waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Yang kelima, waktu libur dapat terbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Yang keenam yaitu libur jeda tengah semester. Jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun. Yang ketujuh, sekolah atau madrasah pada daerah tertentu memerlukan libur keagamaan lebih panjang. Dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang ke-8 yaitu bagi sekolah atau madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang
9 yaitu hari libur umum atau nasional, atau penetapan hari serentak setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten. Selanjutnya, fungsi kalender akademik. Di sini fungsi kalender akademik itu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyerahkan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pedoman dan penyusun program kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan satuan acara pembelajaran. Selanjutnya yaitu elokasi waktu kalender akademik. Elokasi waktu dalam kalender akademik ada minggu efektif belajar, jeda tengah semester, jeda antar semester, dan libur akhir tahun pelajaran, dan hari libur keagamaan, hari libur umum atau nasional, hari libur khusus, dan kegiatan khusus sekolah madrasah atau sekolah. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalender akademik. Inilah contoh kalender akademik. Kita bisa lihat kalender akademik sekolah menengah atas, SMA, sekolah menengah kejuruan atau sekolah luar biasa SD tahun pelajaran 2021. Di sini kita bisa melihat pada bulan Juli sampai bulan Desember itu semester ganjil, dan semester genapnya yaitu bulan Januari sampai bulan Juni. Di sini kita bisa melihat ada minggu efektif dan minggu yang tidak efektif. Di bulan Juli ini ada ada 3 hari yang tidak efektif. Nah, berarti di sini ada 4 minggu, berarti yang minggu efektifnya di bulan Juli ini ada 3, yang tidak efektif 1. Dan di bulan Agustusnya ada tanggal 10 dan tanggal 17, yaitu tanggal merah, berarti minggu efektifnya ada cuman di sini ada 5 minggu, berarti minggu efektifnya berarti cuman 3. Minggu tidak efektifnya ada 2. Dan selanjutnya di bulan September ada 4 minggunya, berarti ada 2 minggu tidak efektif, berarti yang minggu efektifnya ada 3. Dan Oktober ada 4 minggu efektif, tidak ada tanggal merah, dan bulan November ada 4 minggu efektif dan tidak ada tanggal merah, dan bulan Desember ada 3 tidak minggu efektifnya, berarti minggu efektifnya cuman ada 2. Kita bisa melihat yang tanda merah ini yaitu awal semester ganjil dan genap, yaitu pada tanggal 12, 13, dan 11, 12, dan 13. Dan selanjutnya yang berwarna biru yaitu tanda warna biru yaitu ujian sekolah atau ujian akhir sekolah, dan tanda hijau ini yaitu pesantren Ramadan, dan berwarna kuning itu yaitu penilaian tengah semester. Jadi kita bisa melihat pada bulan Januari ini, minggu efektifnya cuma ada 3, dan Februari ada 4, Maret ada 2, April ada 2. Kita melihat di bulan April yaitu tanda warna hijau ini yaitu pesantren Ramadan.
Jadi pada bulan April ini ada minggu efektifnya ada 2 dan tidak efektifnya ada 2, yaitu pesantren Ramadan. Dan di bulan Mei ada 2 minggu efektif. Ada 2 minggu efektif, dan di bulan Juni ada 1 minggu efektifnya, dan selebihnya semester dan penilaian akhir tahun pelajaran. Dan itulah penjabaran dari kalender akademiknya. Kita masuk ke rincian minggu efektifnya, yaitu bulan Juli jumlah minggunya 3 dan minggu efektifnya 3, dan Agustusnya 4, minggu efektifnya 4, dan sampai bulan Desember jumlah minggunya 5 dan efektifnya 1. Jadi ada UTS, libur semester atau meeting. Jadi jumlahnya 5. Kita hitung jumlah minggu efektifnya itu 25 dikurang 5 itu 20 minggu. Dan jumlah jam efektifnya 4 dikali 20, jadi 80 jam. Dan di semester genapnya, Januarinya 4 minggu efektif, dan Februari 4, Maret 5 dan tidak efektif 2, April 4 tidak efektifnya 3, Mei 4 dan minggu efektifnya 2, dan bulan Juni 4 dan minggu efektifnya 1. Jadi jenis kegiatannya itu minggu yang tidak efektifnya itu UTS, UAS atau AKM survei karakter, dan UAS ujian akhir semester genap, dan libur awal puasa dan lebaran. Jadi jumlah minggu efektifnya 25 dikurang 9 jadi 16 minggu efektif, dan jumlah jam efektifnya 4 dikali 16 minggu jam pelajaran yaitu 64 jam. Itulah rincian minggu efektifnya. Baiklah, kita masuk ke program tahunan. Pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program setiap mata pelajaran yang disebut setiap awal tahun pelajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan ialah rencana penetapan relokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan. Di dalam program tahunan itu ada komponen-komponen dalam menyusun program tahunan dan faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun program tahunan, dan fungsi dari program tahunan, dan langkah-langkah dalam menyusun program tahunan, dan contoh program tahunan. Kita bisa melihat contoh dari program tahunan. Inilah contoh program tahunan mata pelajaran matematika, satuan pendidikannya yaitu SMA Yapi Padang, kelas 10 ganjil dan genap, tahun 2020 dan 2021. Di sini dalam program tahunan itu ada KI, kompetensi inti yang pertamanya. Dan seterusnya ada kompetensi dasar dan alokasi waktu. Ini untuk semester 1. Di sini kompetensi dasarnya ada 2, 1, dan itu yang pertama menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Di sini ada 2 KD, dan
kita bisa melihatnya, dan waktu yang pertama itu ada 8 jam, 24 jam, dan 12 jam, dan 28 dan 20. Dan bisa kita lihat pada semester 2 ini ada 40 jam, dan banyak jam pelajaran. Semester satunya 20 kali 2 jam pelajaran itu 40. Banyak minggu efektif semester 2 8. Jadi 8 dikali 2 berarti 16. Inilah program tahunan pada matematika di SMA Yapi Padang. Kita masuk ke program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Di dalam program semester itu terdapat komponen-komponen program semester dan urgensi program semester, manfaat program semester, fungsi program semester, langkah-langkah penyusunan program semester, dan contoh program semester. Ini bisa kita lihat contohnya. Inilah contoh dari program semester. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, dan bulannya. Di sini materi pokoknya tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kita bisa melihat alokasi waktunya ada 8 jam pelajaran. Di bulan Juli, minggu efektifnya ada 4, dan bulan Agustus ada 16 minggu efektif, dan di bulan Juli ini ada minggu yang tidak efektifnya yaitu pengenalan awal sekolah, dan di bulan September itu penilaian tengah semester, dan bulan Oktober efektif 4 minggu, November efektif 4 minggu, dan di bulan Desember ini ada yang tidak efektifnya yaitu penilaian akhir semester dan penyerahan lapor dan libur semester. Kita bisa melihat ke semester 2-nya. Indikator. Di sini kita bisa melihat di bulan Januarinya yaitu yang tidak minggu efektifnya yaitu pengenalan atau matsama, dan di bulan Februari efektif semua, dan di bulan Maretnya yaitu AKM dan survei karakter, dan di bulan April yang tidak efektifnya yaitu kegiatan belajar Ramadan atau pesantren, dan di bulan Mei yaitu libur awal Ramadan dan libur Idul Fitri, dan di bulan Juni itu yang tidak minggu efektifnya itu penilaian akhir semester dan penyerahan lapor dan libur semester. Itulah contoh dari program semesternya. Kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di sini yaitu pengertian dari KKM. KKM itu adalah suatu cara menentukan nilai pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seseorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai
ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan acuan untuk menetapkan seseorang pendidik serta secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tertentu. Di KKM itu ada komponen-komponen dalam penetapan KKM dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM dan contoh KKM-nya. Ini contoh dari KKM. Yang pertama itu ada kompetensi intinya dan ada kompetensi dasar, indikator, dan kriteria penetapan dan kompleksitas, daya dukung, dan intake. Dan nilai KKM, indikator, KD, KI, semester, dan KKMMP. Di sini kita bisa mencari nilai kompleksitas, daya dukung, dan intake. Kompleksitasnya itu adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran. Dan daya dukung itu kompetensi jumlah peserta didik dalam satu kelas dan pelayanan prasarana di sekolah itu. Apakah mendukung? Dan intake itu rata-rata kemampuan siswa awal peserta didik. Di sini indikatornya mendefinisikan tentang persamaan dengan harga mutlak. Karena apanya mudah berkesakasi nilainya tinggi itu 80 dan daya dukungnya 80 dan intake-nya 85 dan seterusnya. Cara mencari nilai KKM itu ialah yaitu indikator. Mencari indikator ini kita jumlahkan semua kompleksitas, daya dukung, dan intake kita bagi 3, maka dapatlah masing-masing nilai indikatornya. Dan mencari nilai KD ini, kita jumlahkan semua indikatornya. Misalkan indikatornya ada 10, jadi kita jumlahkan semua indikatornya dibagi dengan 10, dapatlah nilai KD. Dan mendapatkan nilai KI ini, jumlah dari KD. Misalkan ada 2 KD, jadi kita jumlahkan keduanya dibagi dengan 2, dapatlah nilai KI. Dan semester ini, berapa KI dalam satu semester itu kita bagi dapatlah nilai semester. Dan KKMMP ini berapa semester dalam satu mata pelajaran itu. Jadi di sini ada 2 semester kita bagi, yaitu semester 1 dan semester 2 dapatlah nilai MP-nya 83 dan begitulah seterusnya. Dan begitu pula dengan semester. Jadi kita lihat KKM di semester 2 ini menyebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku melalui penyelidikan. Karena kompleksitas ini agak lebih mudah, saya kasih nilainya 90 dan daya dukungnya 90 dan intake-nya 90. Dan kita carilah nilai KKM-nya seperti yang tadi carinya. Kita jumlahkan semua nilai kompleksitas, daya dukung, dan intake, kita bagi dengan 3, dapatlah indikatornya. Dan indikator mencari KD begitu juga, kita jumlahkan indikatornya, berapa KD-nya, berapa indikatornya kita bagi, dapatlah KD. Dan begitu pula dengan KI, kita jumlahkan nilai KD-nya, dapatlah KI. Rata-rata dari nilai KD itu nilai KI dan rata-rata dari nilai KI nilai semester. Dan begitu seterusnya. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.